Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krevilian Tardisila dengan NIM 33332104. Saya dari Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia part 2. Nah, di dalam kesetimbangan kimia part 2, materinya mencakupi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp, hubungan Kc dan Kp, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi itu ada konsentrasi, volume atau tekanan, suhu, dan katalis. Nah, konsentrasi apabila dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke pihak zat. Terus ada volume atau tekanan. Perubahan volume bersamaan dengan perubahan tekanan dan akan menggeser kesetimbangan. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Terus ada suhu. Perubahan suhu pada suatu reaksi kesetimbangan akan menyebabkan terjadinya perubahan harga ketetapan kesetimbangan. Perubahan reaksi kesetimbangan akibat perubahan suhu ditentukan oleh jenis reaksinya, endotherm atau exotherm. Katalis itu tidak berpengaruh apa-apa. Berarti penambahan katalis dalam reaksi kesetimbangan kimia adalah untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah kesetimbangan. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Ini terus ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Kp adalah tekanan kesetimbangan yang dihitung berdasarkan jumlah tekanan parsial gas. Nah, untuk mencari parsial gas sendiri, parsial gas sama dengan mol gas dibagi mol total gas dikali tekanan total. Rumus ketetapan kesetimbangan tekanan Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Berarti Kp sama dengan parsial gas hasil reaksi dipangkatkan oleh koefisien dibagi dengan reaktan dipangkatkan oleh koefisien. Ini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah pada suhu T di dalam suatu ruangan terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. Gas N2 dengan gas 3H2 bersetimbang dengan gas 2NH3. Jika pada keadaan kesetimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3 setara dengan total gas adalah 10 atm, maka harga Kp Rx tersebut adalah jawab. Nah, ini ditulis ulang, gas N2 tambah dengan gas 3H2 setimbang dengan gas 2NH3. Nah, karena di soal sudah diketahui molnya, mol N2 1, mol H2 2, mol NH3 1. Nah, jadi mol totalnya 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 mol. Nah, terus ini mencari parsial gas N2 sama dengan 1 dibagi 4 dikali 10 sama dengan 2,5 atm. Nah, ini 1 dan 1/4 ini adalah mol gas dibagi total mol gas. Nah, terus parsial H2 sama dengan 2 dibagi 4 dikali 10 sama dengan 5. Terus yang NH3 sama dengan 1 dibagi 4 dikali 10 sama dengan 2,5. Jadi tekanan totalnya, parsial totalnya adalah
2,5 ditambah 5 ditambah 2,5. Nah, untuk yang dicari harga Kp reaksi tersebut. Jadi Kp sama dengan parsial gas NH3 dipangkatkan 2. 2 ini adalah koefisien dari ini hasil reaksinya. Nah, ini dibagi dengan reaktannya parsial gas N2 dipangkatkan 1 dikali dengan parsial H2 dipangkatkan dengan 3 karena koefisien N2 itu 1 dan koefisien H2 itu 3. Sama dengan 2,5 dipangkatkan 2 dibagi 2,5 dikali 5 dipangkatkan 3. Sama dengan 2,5 dibagi dengan 125 sama dengan 0,02. Berarti harga Kp reaksinya adalah 0,02. Nah, terus ada hubungan antara Kc dan Kp. Kc tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar dan Kp tetapan kesetimbangan berdasarkan tetapan parsial gas. Nah, hubungan antara Kc dan Kp itu ada persamaannya. Berarti Kp sama dengan Kc R dikali RT dipangkatkan delta N. Nah, Kp itu adalah tetapan parsial gasnya dan Kc adalah konsentrasi molar. R itu konstantanya yang bernilai 0,0082 dan RT-nya itu suhu dalam Kelvin. Dan delta N selisih jumlah. Nah, ini ada contoh soal dari hubungan Kc dan Kp. Pada suhu 20 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu bertekanan 1 atm terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2. Berapakah harga Kc pada suhu tersebut? Harga Kp-nya 0,489 atm sesuai dengan reaksi gas N2O4 bereaksi dengan 2 NO2 gas. Nah, dijawab koefisien dari gas N2041, koefisien dari gas 2 NO2 2. Berarti delta N-nya adalah selisih jumlah koefisien, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Nah, terus lanjut ke hubungan antara Kc dan Kp. Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Kp-nya adalah 0,489 sama dengan Kc dikali R-nya itu sudah ditentukan, berarti 0,082 dikali T itu suhu pada Kelvin. Berarti suhunya 300 derajat Kelvin. Sama dengan 0,489 sama dengan 24,6 Kc. Kc sama dengan 0,489 dibagi 24,6 sama dengan 0,2. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah 0,2. Ini aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Pembuatan asam sulfat H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya S ditambah O2 menghasilkan SO2 gas. Terus ada kegunaan asam sulfat sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Terus ada sebagai bahan dasar pupuk amonium, sulfat, dan asam fosfat untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.